there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sore hari ini? Baik. Baik. Ada yang mau masuk? Tanya. Siapa yang mau masuk? Mana? Sama saya. Kenapa dia? Sakit. Siapa ini? Rizky. Rizky, kenapa dia? Ada yang tahu katanya? Nggak ada keterangan. Nggak ada keterangan. Biasa-biasanya harus dikasih keterangan ya. Ya. Oke, kita akan melanjutkan materi kita di minggu lalu ya terkait dengan pengantar akuntansi. Nah, nih ibu ingatkan kembali bahwa ada 5 jenis akun yang ada di akuntansi itu. Ada aktiva, ada kewajiban, ada modal, ada pendapatan dan juga beban. Beban di sini biasanya ada kata beban atau enggak biaya biasanya yang digunakan dalam jurnal. Di sini ketika aktivanya bertambah, aktiva itu ada yang tahu apa itu aktiva? Kas. Ya, salah satunya kas. Dia adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, ketika aktiva, misalnya tadi kas ya teman-temannya, ketika kas bertambah dia masuk di debit. Ketika kasnya berkurang dia berada di kredit. Maka saldo nominalnya itu di debit. Ketika dia ada uang yang masuk, dia itu ada di debit. Sama kewajiban, kewajibannya itu ketika dia bertambah dia masuk di kredit, ketika dia berkurang dia masuk di debit. Modal juga sama seperti kewajiban. Modal ketika dia bertambah dia masuk di kredit, ketika dia berkurang dia berada di debit. Pendapatan pun sama. Kalau beban ini sama dengan aktiva. Ketika dia masuk berarti dia ada di debit, dan ketika dia keluar maka dia berada di kredit. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjutkan pada contoh soal. Nah, seperti biasa ya di sini ada suatu kasus. Jadi misalnya satu. 5 Juni 2005, Tuan Yuda menambahkan modal pada perusahaan kembali Parasit TV yang baru didirikannya dan menyetor uang tunai 2 juta rupiah satu. Ya, 2 juta rupiah. Nah, di sini pada tanggal 5 Juni Tuan Yudi menyetorkan uang atau modal sebesar 2 juta. Di sini apa yang masuk di Tuan Yudi? Dia dapat menyetorkan uang. Berarti apa yang masuk di perusahaan itu? Kas. Ya, benar ya. Kas. Jurnal umumnya tadi pada tanggal berapa? 2 Juni. 2 atau 5? Oh, 5. Ya, 5 Juni ya. Juni 2025. Ya. Tadi keterangannya Tuan Yudi menyetorkan modal sebesar 2 juta. Akun yang berpengaruh pada tanggal 5 adalah di sisi kas. Kas tadi kan uangnya yang bertambah di perusahaan sebesar 2 juta. kalau kas atau aktiva tadi masuk berarti dia berada di debit. Nah, 2 juta. Nah, akun lawannya apa? Kalau debit sama kredit di jurnal umum itu harus imbang. Kan ini udah di debitnya udah terisi, berarti di kreditnya. Akun lawannya apa? Kan tadi menyetorkan uang kas sebagai modal awal, berarti akunnya modal. Di kredit itu modal. Ingat ya tadi modal kalau bertambah berada di kredit. Ya, contohnya ada 2, ada tanggal 5 dan juga tanggal 4. Nah, selanjutnya kan ada tanggal 7 nih. Ada yang mau coba tanggal 7? Ya, silakan. Yanti. Dari tanggalnya juga. Oke, ya tanggalnya juga 7 Juni. Oke,
Benar nggak teman-temannya ini? Ya. Benar. Benar atau benar? Terus. Oke. Udah ya, 3 contohnya itu di depan ada 3. Nah selanjutnya ini masih ada beberapa soal, beberapa kasus. Maka dari itu ibu akan membagi kelompok. Ya masing-masing 2 orang. Ini kamu ya soalnya. Oke, kelompok 1 dan kelompok 2. Soalnya lanjutkan mulai dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 24. Oke, boleh dikerjakan. Waktunya 15 menit ya. Oke, tadi tugas kelompoknya sudah ya? Sudah bisa semua? Ada pertanyaan? Oke, kenapa? Silakan. Apa sih perbedaan sewa dibandingkan dengan bukan sewa? Sewa gimana? Oh, tadi ada transaksi yang diterangkan tadi itu. iya, transaksi pada tanggal 11 ya. Pada tanggal 11 itu ada kasus dibayar sewa kios selama 6 bulan. Aku yang berpengaruh tadi apa? Sewa dibayar dibuka. Terus apa perbedaan menggunakan akun bebasnya ya? Kita menggunakan akun sewa dibayar dibuka apabila sesuatu itu atau penyewaan yang kita lakukan dari penyewaan ruko, kios atau tanah, rumah dan lain sebagainya itu lebih dari 1 bulan. Lebih dari 1 bulan itu bisa 2 bulan, 3 bulan ke depan. Tapi kita bayarnya saat ini untuk beberapa bulan ke depan. Kalau akunnya beban sewa itu hanya untuk bulan ini aja. Misalnya kita membayar kios hanya untuk bulan Februari. Itu berarti kita menggunakan akun beban sewa. Berarti jangka waktu. Iya, perbedaannya jangka waktu. Kalau dia jangkanya panjang, berarti kita sewa dibayar buka. Kalau hanya untuk bulan ini, itu hanya beban sewa. Oke? Ada pertanyaan lain? Dengan waktu pembelajaran kita akhiri hari ini. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.